Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi amadda arbaban nuha warassama syamsal bayani fi suduril ulama. Amma ba'du, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita selesai menjelaskan tentang salat Jumat dan hukum-hukum yang berkenaan dengan salat Jumat, tentang khutbah, tentang adab-adab ketika mendengarkan khutbah, ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan sebuah hadis bahwasanya para sahabat apabila mendengarkan Nabi sedang khutbah, istaqbalnahu biwujuhina. Kami menghadapkan wajah kami kepada khatib yang sedang menyampaikan khutbahnya, ya. Dan sudah kita sampaikan pula tentang adab-adab pada hari Jumat, yaitu tentang waktu ijabah. Jadi pada hari Jumat itu ada waktu ijabah, ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan adalah waktunya sejak imam duduk di atas mimbar sampai sholat Jumat dimulai. Itu adalah waktu ijabah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain ada pula yang mengatakan bahwa waktu ijabah itu adalah ba'da sholat asar sampai, ada yang ingat sampai apa Pak? Sampai maghrib. Ya, sampai maghrib itu adalah waktu ijabah. Dan juga kita sudah terangkan yang berkenaan dengan Jumat ini, bahwa barang siapa yang pada hari Jumat dia mandi, kemudian memakai wewangian dan memakai pakaian yang terbaik, kemudian berangkat ke masjid dan tidak melangkahi pundak-pundak orang, ya. Kemudian dia sesampainya di masjid sholat yang mana sholatnya unlimited, maksudnya nggak ada batasan seberapa dia mampu sholat. Cuma batasannya ketika imam naik ke atas mimbar, maka dia berhenti sholat. Sebab amalan yang paling afdal ketika itu adalah istima'ul khutbah, mendengarkan khutbah dengan seksama. Nah, itu sudah kita bahas pada saat itu. Barang siapa yang melakukan itu, maka diampuni Allah dosanya selama satu pekan. Ya, hari itu sama satu pekan ke belakang. Wa ziyadatu salasati ayyam, dan ditambah 3 hari. Jadi 10 hari diampunkan Allah dosanya. Maka sesungguhnya orang-orang yang berangkat lebih awal datang ke masjid, maka pulangnya dia membawa hadiah. Hadiahnya apa? Hadiah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kenapa dikatakan bahwa hari Jumat itu sebenarnya Yaumul Id. Hari apa? Hari raya, Pak. Hari Jumat itu adalah hari raya orang Islam. Ya. Kemudian kita juga sudah membahas tentang khutbah. Ya, disunnahkan memegang apa? Tongkat, ya. Baik tongkat ataupun pedang. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ulama-ulama berbeda pendapat apakah memegang tongkat itu sebagai sunnah ataukah karena Nabi sudah tua, ya, sudah tua, ataupun karena takut terlalu lama berdiri, ya, maka pegang tongkat. Nah, apakah itu sebagai sunnah atau tidak? Di sini ulama berbeda pendapat. Nah, kali ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah membahas tentang salat khauf. Salat khauf. Masya Allah. Islam ini tidak ada kelonggaran sedikit pun untuk meninggalkan sholat dalam kondisi apapun, ya, dalam kondisi sakit, dalam kondisi musafir, bahkan dalam kondisi perang sekalipun, ya. Tidak boleh seorang muslim itu meninggalkan sholat.
Jadi ada orang kadang diajak sholat, kenapa kamu nggak sholat? Ini saya habis kerja, celana saya kotor katanya. Nggak apa-apa, sholat aja. Gitu, ya, gitu. Kadang-kadang ada orang itu bikin-bikin apa? Bikin-bikin alasan, ya, yang sebenarnya dia malas untuk sholat ataupun menganggap enteng terhadap sholat. Atau kemungkinan yang ketiga, dia jahil, tidak paham tentang bagaimana kewajiban sholat itu setiap waktu dan setiap saat. Maka di sini ada namanya sholatul khauf, sholat takut. Jadi Pak, ini sholat bukan karena perang, ya, tapi sholat karena ketakutan. Jadi kalau ada perang tapi nggak takut, ada sholat khauf nggak? Nggak ada. Sholatnya normal. Gitu. Nah, kalau ada takut tapi nggak ada perang, ada sholat khauf nggak? Ada, ada. Hmm. Makanya dalam sholat khauf ini, ya, penyebabnya adalah ketakutan. An Salih bin Khawwat, amman sallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauma datir riqa salat al-khauf. Dari Salih bin Khawwat, daripada orang-orang yang salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang datir riqa, yaitu salatul khauf. Anna ta'ifatan sallat ma'ahu wa ta'ifatun wijahal adu. Bahwa satu kelompok salat bersama Nabi dan satu kelompok menghadap ke musuh, ke arah musuh. Fasalla billadina ma'ahu rak'atan. Thumma thabata qa'iman. Wa atammu li anfusihim. Thumma sarafu fasaffu wijahal aduwi. Waja'at at-ta'ifatul ukhra fasalli bihimur rak'atul lati bakiyat. Thumma thabata jalisan wa atammu li anfusihim thumma sallama bihim muttafaqun alaih. Ini. Jadi Pak, ini adalah kaifiat salat dalam sebuah peperangan. Ya, namanya salat dalam sebuah peperangan, musuh mengintai. Bisa nggak maju ke depan 5 orang? Biar kita praktekkan salat khauf yang seperti di hadis ini. Ada yang siap relawan? 5 orang. 5 orang, Pak. Satu imamnya, makmumnya 4 orang. Mudah-mudahan kita paham ya. Yang muda-muda lah, yang muda-muda. Ya. Ya, satu orang di depan, Pak. Nah, satu orang di depan imamnya. Nah, satu orang di sini, Pak. Sini. Ya. Sini, Pak. Menghadap. Bapak sini. Nah. Satu di sini. Satu lagi di sini, Pak. Satu di sini. Ya. Udah. Yang ini menghadap ke sana. Iya, menghadap ke sana. Nah, sholatnya begini. Jadi musuhnya ada di sana. Kiblat di sana, Pak. Ya, makanya di sini katakan anna ta'ifatan shallat ma'ahu wa ta'ifatan wijahal adwi. Jadi ini dibagi dua apa? Dua kelompok. Kelompok pertama salat bersama imam menghadap ke kiblat. Satu kelompok lagi menghadap ke arah musuh. Musuhnya katakanlah musuhnya di timur seperti itu. Sudah ya? Nah, fasalli billadina ma'ahu rak'atan. Ya. Fasalli billadina ma'ahu rak'atan. Takbir, Pak. Allahu akbar, ya. Fatihah, kemudian ayat, ya. Kemudian rukuk, coba rukuk, yang belakang rukuk.
Ya, yang di sana enggak, yang di sana enggak. Yang di sana, lah kalau Bapak ruku nanti musuhnya datang. Bapak jaga-jaga terus. Ya, udah ruku terus Pak. Salat seperti biasa. Bukan, bukan. Ya, salat seperti biasa, sujud lagi, ya, sujud lagi, ya. Kemudian berdiri, ya, berdiri. Nah, berdiri. Sudah? Imam berdiri. Wa shalla bil ladina ma'ahu rak'atan tsumma sabata qa'iman wa atammu li anfusihim. Sudah? Yang belakang menyelesaikan sholatnya. Imam enggak, imam tetap berdiri. Bapak selesaikan satu rakaat lagi. Yang bertiga selesaikan satu rakaat lagi. Iya, iya, iya. Selesaikan satu rakaat lagi, udah. Duduk, salam. Salam, udah salam. Udah, assalamualaikum. Ah, gantikan posisi Bapak yang di sana. Gantikan untuk jaga-jaga. Ah, ah. Iya, Bapak tetap berdiri. Imam tetap. Imam tetap. Ah, sekarang Bapak sholat, takbir. Takbir, baca ayat. Nah, kemudian Bapak ruku sama-sama ini. Pokoknya tahulah pakai perasaan. Ruku ya. Ruku, ya kan? Seperti biasa. Kemudian sujud seperti biasa. Tapi ada yang jaga ini, ada yang kawal. Penting ada yang kawal ya. Nah, kemudian Bapak salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, nah, Bapak ini menyelesaikan sendiri. Selesaikan sholatnya. Tambah satu rakaat lagi, kan baru satu Pak. Iya, satu rakaat. Nah, wasol allati summa sabata jalisan. Oh, bukan. Bapak duduk aja dulu. Duduk aja dulu. Belum selesai, belum salam. Tunggu dia selesai. Ya, belum salam. Tunggu ya, tahiyat aja dulu. Begitu udah kira-kira ini udah selesai, Bapak Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, seperti itu. Itu Pak kaifiat nunggu. Iya, nunggu. Memberikan kesempatan kepada dia untuk. Ini adalah kaifiat summa sallama bihim. Kemudian dia salat dengan mereka, muttafaqun alaih. Jadi tetap terjaga. Tetap terjaga dan tetap terpelihara. Nah, inilah kaifiat yang pertama daripada salat khauf. Nah, itu. Kalau mereka mukim 4 rakaat. Kalau mereka musafir 2 rakaat. Dibagi 2. Bagi 2. Kalau misalnya ada 20 shaf, 10 shaf bersama imam, 10 shaf lagi menghadap ke arah musuh. Menghadap ke arah musuh. Jadi yang tadi itu, yang pertama itu seperti mufarqah mereka. Mufarqah. Mufarqah itu memisahkan diri dari imam pada rakaat yang kedua. Sebab mereka udah salam, sedangkan si imam kan belum salam. Nah, sebab harus ada yang jaga-jaga di belakang. Maka ketika sholat khauf itu tidak dianjurkan panjang-panjang ayatnya, Pak. Jangan Bapak baca surah Al-Baqarah. Wah. Jadi sholatnya yang sesingkat-singkatnya. Kalau bisa yang sesingkat-singkatnya. Kenapa? Karena dalam kondisi itu boleh jadi musuh datang secara tiba-tiba. Itu tadi kalau musuhnya berada di arah yang bukan arah kiblat. Jadi itu hadis Saleh bin Khawwat. Saleh bin Khawwat. Summa sallama bihim. Iya. Kalau musuhnya ada lagi nanti kefiatnya Pak. Bahkan ada lagi parijalan au rukbanan. Ketika tiba-tiba udah begitu diserang secara tiba-tiba. Sallu rijalan iman, salat sambil berdiri, sambil berlari, sambil lompat,
sambil sembunyi, sambil menyelam, atau sambil di pesawat tempur sampai ini udah nggak ada lagi ya. Nggak ada lagi aturan-aturan yang harus diterapkan ketika itu ya. Yang penting sebisa mungkin untuk sholat seperti itu. Ya. Petani, ya. Ya. Apakah nggak bisa cuti hari itu, Pak? Sehari aja, itu cuti. Ya, ambil cuti dulu. Ya, ambil cuti dulu sehari itu, demi untuk bisa melaksanakan sholat Jumat. Yang maksud kita ketakutan itu tadi begini, misalnya dia dia ini spionase, misalnya dia adalah intelijen, ya, menyusup ke wilayah musuh, tiba-tiba ketahuan gitu ya, dan dia harus melarikan diri, baik dengan motornya atau dengan mobilnya atau dengan pesawat tempurnya, diburu terus. Kalau dia berhenti, habis. Nah, itu kondisi begitu gimana dia mau sholat? Sedangkan waktu asar udah mau habis. Iya. Nah, itu nggak bisa lagi, Pak. Ketika itu maka sholatlah sedapat mungkin. Ya. Rukuknya dengan isyarat, sujudnya dengan isyarat, atau menunduk sedikit, atau agak lebih rendah lagi sujudnya. Jangankan ketika berperang seperti itu, bahkan ketika kita dalam perjalanan pun, misalkan kita naik mobil kita nyetir sendiri, Pak. Itu di jalan tol, kiri kanan nggak bisa berhenti, ya kan? Macet gitu. Kalau kita berhenti, pasti akan menghalangi orang yang di belakang. Maka sambil nyetir itu sholat aja, gitu. Sholat aja, Allahu Akbar aja sambil nyetir aja. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya. Rukuk, rukuk, ya. Agak menunduk sedikit. Sujudnya agak lebih rendah sedikit. Kecuali masih memungkinkan waktunya gitu. Umpamanya insya Allah saya masih sampai di sana sekitar 20 menit lagi sebelum adzan maghrib. Ditunda dulu nggak apa-apa kalau itu. Tapi kalau nanti udah sampai, udah keluar waktu, dosa besar, Pak. Dosa besar. Nggak boleh. Nggak boleh bilang gini, nggak apa-apalah nanti sampai di sana saya qadha aja sholatnya katanya. Nggak boleh mengqadha sholat. Kecuali ketiduran ataupun lupa. Cuma dua itu yang boleh qadha. Dalam kondisi sadar, sholat nggak boleh diqadha. Inna sholata kanan alal mu'minina kitabam mawquta. Sesungguhnya sholat atas orang-orang yang beriman kitabam mawquta. Kitabam mawquta, kewajiban yang telah diwaktukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna sholata kanan alal mu'minina kitabam mawquta. Sesungguhnya sholat adalah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala akan waktunya. Nah, jadi itu tadi dikatakan anna ta'ifatan shallat ma'ahu, bahwa satu kelompok salat bersama Nabi. Wa ta'ifatun wijahal adui. Satu kelompok lagi menghadap ke musuh. Fa shalla bil ladina ma'ahu rak'atan. Maka salatlah bersama dia, ya, bersama dia satu rakaat. Nah, tsumma sabata qa'iman. Kemudian imam tadi tetap berdiri. Wa atammu li anfusihim. Yang di belakang menyelesaikan. Setelah selesai, tsumman sarafu fasaffu wijahal adui. Kemudian mereka pergi dan berbaris menghadap ke arah musuh. Ya kan? Kan berarti yang menghadap musuh tadi sudah selesai tugasnya kan? Waja'atit ta'ifatul ukhra, dan datanglah kelompok yang kedua, apa?
Fasalli bihimur rak'atul lati baqiyat. Maka salatlah si imam dengan mereka kelompok yang kedua tadi dengan rakaat yang tersisa. Nah, berarti kan kalau 2 rakaat umpamanya berarti si imam ini harus udah mau salam kan? Nah, tunggu dulu salamnya. Jangan dulu salam. Seperti itu, Pak ya. Jangan dulu salam, ya. Tsumma sabata jalisan. Kemudian si imam tadi diam berdiri. Diam sambil duduk. Diam aja. Wa atammu li anfusihim. Yang di belakang tadi menyelesaikan mereka selesaikan salat mereka. Setelah mereka selesai salat mereka apa? Maka imam salam, mereka pun salam. Ini hadis tentang salat khauf ini hadis yang ke-380 seperti itu, Pak. Ya, silakan. Enggak. Mereka itu tidak sholat, tidak sholat. Gitu. Iya, iya, iya. Nah, ada tadi pertanyaan Bapak kan kalau musuhnya di utara sama di selatan, ini kebiat yang kedua. Ya. Kebiat yang kedua. Nah ini. وعن ابن عمر قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد. Dari Umar, aku berperang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke arah Najd, ya, Jaziratul Arabiyah. Bawa Zainal Aduwa, maka kami menghadapi musuh, ya, menghadapi musuh. Fasafafnahum, maka kami berbaris, ya, menghadap kepada mereka. Faqama Rasulullah SAW yusalli bina, faqamat ta'ifatun ma'ahu, wa akbalat ta'ifatun alal aduwi, wa raka'a biman ma'ahu, wa sajada sajadataini, thumman sarafu makanat ta'ifatan lati lam tusalli faja'u. Faraka'a bihim rak'ah, wa sajada sajadataini, thumma sallam, faqama kullu wahidin minhum faraka'a li nafsihi rak'atan, wa sajada sajadataini, muttafaqun alaih, wa hadha lafzul Bukhari. Jadi ada metode yang kedua, Pak. Jamaah ini dibagi 2 kelompok. Ini yang paling mudah, ya. Yang paling mudah itu pertama, kalau misalkan ini jamaahnya ada 6 orang. Jamaahnya ada 6 atau terserahlah mau berapa gitu ya. 3 orang sholat dulu bersama imam. Sholat dulu bersama imam. 3 orang aja. Yang 3 lagi jaga. Jadi ini musuhnya dari mana saja bisa. Jaga di utara, jaga di selatan, jaga di timur juga bisa, nggak ada masalah. Udah. Nah, kemudian setelah selesai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Nah, 3 orang yang bersama imam tadi sekarang gantian jaga. Yang belum sholat lagi bersama imam. Sholat lagi bersama imam. Sholat bersama imam. Nah, jadi imam itu sholatnya 2 kali. Imam yang sama, tapi sholatnya 2 kali. Jadi bagi imam sholat yang pertama sholat wajib. Yang kedua sholat sunnah bagi dia. Nah, seperti itu. Itu metode yang kedua. Jadi katakanlah ada pasukan ini sekitar 1 kompi, entah berapa orang 1 kompi itu, berapa orang. Nah, kemudian dibagi 2, dibagi kelompok. Kelompok yang pertama jaga, kelompok yang pertama sholat bersama imam. Ya, kemudian setelah selesai ini, yang ini jaga, yang jaga tadi kemudian sholat lagi bersama imam. Jadi itu adalah metode yang kedua. Ya,
Enak metode yang kedua, iya, gampang. Paling gampang itu. Paling gampang. Nah, azan tetap, qomat tetap. Cuma azannya dipelankan kalau takut nanti kedengaran sama musuh. Jangan pula Pak azan pakai mikrofon. Wah, pakai pengeras suara. Wah, ketahuan lah gitu ya. Dijaharkan kalau aman, Pak. Yang penting aman. Jangan sampai begini. Jangan sampai demi mengejar fadilah dan keutamaan menyebabkan nyawa orang yang beriman melayang. Padahal masih bisa diusahakan. Nah, itu. Jadi nyawa ini lebih berharga daripada sekedar mengejar fadilah dan mengejar keutamaan. Itu. Nah, sebab agama itu disyariatkan untuk menjaga 5 hal. Satu, menjaga apa? Menjaga nyawa orang. Yang kedua, menjaga kehormatan. Yang ketiga, menjaga harta. Ya kan? Nah, kemudian keempat, menjaga akal. Ya. Satu lagi yang kelima, menjaga menjaga harga diri. Jadi menjaga badan, tubuh gitu ya. Itu ada 5 hal agama itu disyariatkan, 5 hal itu. Ya, silakan Pak. Mengganti? Oh, gini. Jadi imam itu adalah komandan perang yang jadi imam, Pak. Itu. Masalahnya di situ. Jadi komandannya itu dia yang menjadi imam. Iya, iya jadi komandan ya, iya juga yang jadi imam apa? Yang jadi iya, yang jadi memimpin perang, dia juga yang memimpin sholat. Iya. Kecuali dia berhalangan. Kecuali dia berhalangan. Lihat Rasulullah SAW senantiasa memimpin sholat. Kecuali pada waktu sakit. Ya. Minta digantikan sama Abu Bakar. Begitu datang Nabi, Abu Bakarnya mundur. Ya. Kata Nabi, makanak Abu Bakar, lanjut aja. Oh, disinilah Abu Bakar tuh nggak taat sama Nabi. Nggak taat dia. Padahal Abu Bakar itu orang yang paling taat kepada Nabi. Kenapa Abu Bakar nggak taat kepada Nabi? Karena adab di atas ketaatan. Adabnya itu mengalahkan ketaatan. Jadi adab itu di atas ketaatan. Jadi kenapa tadi saya bilang kenapa imamnya itu juga gitu ya? Kenapa nggak yang lain? Nah, karena memang untuk kedisiplinan dalam sebuah peperangan ataupun dalam sebuah pertempuran. Nah, kemudian di dalam hadis ini dikatakan fasafafnahum, maka kami semua ini kalau ini nggak dibagi, ini semua sholat katakanlah 4 saf, keempat safnya sama-sama sholat secara berbarengan. Kenapa? Karena musuh di depan, ya. Karena musuh di depan. Karena musuh sudah diketahui dia dari depan datangnya, ya. Dan datangnya kalau zaman dulu nggak ada yang pakai pelor, nggak ada yang pakai bom, nggak ada yang pakai rudal ya. Paling-paling pakai pakai pedang dan pakai anak panah lah paling hebat. Fasafafnahum, maka kami semua ikut sholat. Ya. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Maka Rasulullah SAW sholat dengan kami. Faqamat ta'ibatun ma'ahu. Wa aqbalat ta'ibatun alal adwi. Maka berdirilah satu kelompok bersama beliau. Wa aqbalat ta'ibatun alal adwi. Dan satu kelompok lagi menghadap ke musuh. Wa raka'a biman ma'ahu wa sajada sajadataini. Tsumman sarafu makanat ta'ibatal lati lam tusalli faja'u faraka'a bihim rak'atan
wa sajada sajadataini thumma sallama wa qama kullu wahidin minhum faraka'a li nafsihi rak'ah wa sajada sajadataini. Ini sama dengan metode yang pertama tadi. Sama dengan metode yang pertama tadi, ya. Kemudian kita lanjutkan kepada metode berikutnya. Nah, ada lagi Pak, satu metode lagi. Jadi itu yang dicontohkan oleh tentara Malaysia ada. Nanti lihat di YouTube Pak. Ada sudah dicontohkan tentara Malaysia itu mereka sholat di tengah hutan. Jadi dibagi kepada dua saf, dua kelompok. Kelompok yang pertama sholat bersama imam, ya sholat bersama imam, sama-sama takbiratul ihram. Saf yang pertama sama saf yang kedua sama-sama takbiratul ihram, ya sama-sama ruku, sama-sama ruku, sama-sama i'tidal, sama-sama i'tidal. Tapi ketika saf yang pertama ini sujud, maka saf yang di belakang tidak ikut sujud. Tidak ikut sujud. Nah, kemudian mereka kan di belakang tetap. Karena kalau ini sujud, mereka juga sujud, tiba-tiba datang musuh, disergap gitu. Nah, tapi kalau yang di depan saja sujud, ya, yang di belakang tetap berdiri. Kira-kira waktu itu matanya menghadap kemana, Pak? Kalau sholat dalam perang. Mulai itu ya. Sama. Kalau itu nggak menghadap ke bawah, Pak, menghadap ke bawah, Allahu Akbar, datang musuh, habis kita. Apa dalilnya? Khudhu hidrakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Khudhu hidrakum. Kalian harus waspada. Kewaspadaan. Ya, itu dalilnya, khudhu hidrakum. Jadi mata melotot ke sana. Jadi seperti kita di depan Ka'bah, sholat itu menghadap kemana matanya? Ke Ka'bah. Kalau di masjid ini, matanya menghadap ke tempat sujud. Nah, kemudian bangkitlah imam ini bersama sop yang depan tadi berdiri mereka. Ketika mereka berdiri, maka jamaah yang di belakang sujud. Nah, kemudian duduk di antara dua sujud. Kemudian bangkit lagi dari sujud. Udah Pak? Udah bangkit dari sujud. Kemudian imam baca Fatihah, kemudian imam baca surah, kemudian rukuk. Rukuk sama-sama rukuk. Sama-sama i'tidal. Nah, ketika mau sujud, maka sop yang di belakang sujud bersama imam. Gantian dulu. Tadi yang sujud bersama imam, sop yang ada di depan. Ini sop yang ada di belakang sujud bersama imam. Yang di depan melihat ke depan musuh. Ya, takut tiba-tiba datang. Kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian tahiyat. Nah, ketika sudah tahiyat kan ini udah menghadap kemana? Sama-sama melihat ya, walaupun posisi duduk, maka yang di depan tadi sujud, ya, kemudian mereka duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian duduk lagi, kemudian tahiyat, kemudian sama-sama assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu kaifiat Pak. Kalau musuhnya itu satu arah. Kalau musuhnya dalam satu arah. Jadi banyak kaifiat sholat khauf itu. Ya. Syekh Utsman Khamis itu menyebutkan ada sampai 6 kaifiat. Ya, 6 kaifiat. Ya, daripada sholat khauf itu.
yang kita ceritakan tadi, yang baru saja kita ceritakan itu ini hadis. Syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal khauf. Saksi, saksi hidup, saksi peristiwa adalah Jabir. Aku menyaksikan bersama Rasulullah SAW salat khauf. Fasaffana saffaini. Maka beliau mengatur kami dua saf. Saffa khalfa Rasulillah wal adu bainana wa bainal qiblah. Saf. Ya, kami berbaris di belakang Rasulullah SAW. Wal adu bainana wa bainal qiblah, dan musuh itu adanya di depan kami, di antara kami dan di antara kiblah. Berarti adanya musuhnya dari depan. Fakabbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kabbarna jami'an. Ini. Maka Nabi SAW takbir dan kami pun takbir. Allahu Akbar. Yang belakang juga Allahu Akbar. Sama-sama takbir. Sudah. Tsumma raka'a wa raka'na jami'an. Kemudian beliau rukuk dan kami pun rukuk. Saf yang di depan dan yang di belakang sama-sama rukuk. Tsumma rafa'a ra'sahu minar ruku'i wa rafa'na jami'an. Kemudian beliau mengangkat kepalanya daripada rukuk, itulah i'tidal. Dan kami pun i'tidal. Jadi sama-sama i'tidal. Tsumman hadara bis sujudi was-saffil ladzi yalihi. Wa qama as-safful muakhkhar fi nahril adu. Kemudian beliau sujud dengan saf yang mengiringinya. Maksudnya saf yang pertama, ya kan? Wa qama as-safful muakhkhar, dan saf yang ada di belakang, fi nahril aduwi, memantau musuh. Ya. Falamma qada sujuda, tatkala Nabi sudah menyelesaikan sujud yang kedua, qama as-safful ladzi yalihi, ya, maka saf yang berikutnya lagi yang sujud. Wa fi riwayah tsumma sajada wa sajada ma'ahu shafful awal. Kemudian beliau sujud dan sujud bersama beliau saf yang pertama. Falamma qamu, tatkala Nabi dan saf yang pertama ini udah berdiri, sajada shaffus tsani, saf yang kedua itu sujud seperti yang kita contohkan tadi. Tsumma ta'akhkhara shafful awal wa taqaddama shaffus tsani fadzakara mithlahu. Itu tadi rakaat yang pertama, tapi rakaat yang kedua dibalik. Bagaimana baliknya? Ketika Nabi sujud, yang sujud itu jamaah yang di belakang, yang di depan berdiri. Nah, itu. Ini Pak hadisnya, hadis Jabir radhiyallahu anhu. Tsumma sallama an-nabi wa sallamna jami'an. Kemudian Nabi salam, kalau salamnya bareng. Takbirnya sama, rukuknya sama, i'tidalnya sama, salamnya sama. Yang enggak sama apa? Sujudnya. Karena sujud itu enggak bisa melihat. Jangan bilang ini kan kita pasti dijaga Allah. Kita kan berperang di jalan Allah, dijaga Allah. Iya, dijaga Allah, Pak. Ya. Tapi kita ini hidup di dunia. Yang mana di dunia ini ada sunnatullah. Ya. Ada bom yang meledak, ada peluru yang menembus, ada apa lagi? Macam-macam. Makanya kita harus melaksanakan sunnatullah di muka bumi. Tapi katanya kalau dalam kondisi sudah darurat sekali, ya, farijalan farijalan waqiyaman. Maka sholatlah kamu dalam berdiri, dalam berjalan, berlari, sambil membawa pesawat, sambil membawa senjata, sambil semua. Tapi sekali lagi, sholat khauf itu bukan dikarenakan perang, tapi dikarenakan sedang dalam keadaan ketakutan. Jadi kalau tentara sedang berada di hutan aman-aman saja, maka sholatnya sholat ini aja, sholat sempurna. Tapi kalau udah dekat dengan musuh, takut nanti tiba-tiba disergap oleh musuh, maka laksanakanlah sholat khauf.
Jadi ada berapa cara tadi Pak sholat khauf yang udah kita sampaikan? Tiga ya, tiga sama satu lagi yang bebas. Yang bebas itu sudah 4. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan lagi tentang sholat khauf ini. Jazakumullah khairan. Ada pertanyaan Pak? Iya, iya Pak. Waalaikumsalam. Iya, 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 iya. Jadi Pak, di zaman itu untuk merebut sebuah kekuasaan itu harus dengan perang. Gitu. Kalau sekarang untuk merebut sebuah kekuasaan nggak pakai perang, pakai politik, pakai politik. Gitu. Sama sekali. Iya. Hmm. Coba kita ambil satu contoh, perang Badar. Apa penyebab terjadinya perang Badar? Jadi perang Badar itu eh, pertama orang-orang muhajirin yang meninggalkan tanah kampung halaman mereka, di mana mereka di sana ditindas, ditekan, harta mereka diambil, harta mereka dirampas. Kemudian datang mereka ke Madinah, jadi gembel, jadi gembel, nggak punya tempat tinggal, nggak punya pekerjaan, ya. Maka Nabi SAW menuntut balas. Waktu itu kabilah dagang eh, apa Makkah sedang sedang pulang dari negeri Syam dan melewati kota Madinah. Maka dikepung, ya, dikepung sebagai ganti, pengganti untuk mengambil itu sebagai pengganti daripada harta orang-orang muhajirin yang dirampas mereka di sana. Akhirnya eh, pemimpin daripada kabilah tadi dengan cepat mengirimkan pasukan mengirimkan informasi ke Makkah dengan pakai kuda cepat, sampailah kabar itu ke Makkah. Begitu sampai kabar itu ke Makkah, kata Abu Sufyan, sudah aman, kita udah nggak dikejar lagi. Tapi kata Abu Jahal, nggak boleh begitu katanya, nggak boleh begitu, kita harus perang katanya demi menjaga wibawa dan haibah orang-orang Quraisy, ya, supaya nanti orang-orang tahu kalau kita ini semua jagoan, supaya orang berpikir dua kali mau mempermainkan kita. Dia siapkan pasukan, Pak. Bahkan seluruh keuntungan yang didapatkan dari kafilah dagang itu dijadikan dana untuk perang. Nah, akhirnya mereka membawa pasukan sebanyak berapa orang? Sebanyak 1.000 orang. Nah, kaum muslimin kalau nggak melawan, mati konyol, Pak. Mati konyol. Maka coba bayangkan 300 orang pasukan kaum muslimin menghadapi 1.000 orang. Subhanallah, menang. Nah, setelah menang itu, orang-orang Quraisy tidak puas. Maka mereka mau menuntut balas. Mereka bawa lagi pasukan sebanyak 3.000 orang. Nah, kaum muslimin menyiapkan 1.000 pasukan. Tapi diganggu oleh orang-orang munafik. Jadi, dunia pada saat itu, dunia perang. Kalau nggak perang, diperangi. Gitu. Kondisinya seperti itu di zaman itu.
Kalau kita diam-diam saja, habis kita, dihabisi kita. Dan Nabi memang ketika keadaannya sangat lemah, sangat tidak berdaya, beliau nggak mau berperang. Coba waktu di Makkah 13 tahun Nabi nggak mau berperang. Kenapa? Kalau Nabi berperang mati konyol, Pak. Sangat minoritas, tertindas. Tapi orang Islam nggak boleh bertahan dengan ketidakberdayaan. Ya. Di dalam Al-Quran surah Asy-Syura dikatakan walladina apa? Walladina idza zulimu, dan orang-orang yang apabila dizalimi mereka membela diri. Rata-rata membela diri, membela diri. Ya. Ya. 60. Hmm. Sama sekali tidak, sama sekali tidak. Itu apa namanya? Itu fitnah yang disampaikan oleh orang-orang yang fobia terhadap Islam. Itu. Ya. Tapi memang Islam itu dikepung dari seluruh penjuru. Iya, Persia. Enggak, waktu itu orang-orang Persia, orang-orang Romawi enggak tertarik. Ini fenomena kecil bagi mereka. Gitu. Fenomena yang ada di Makkah, Madinah ini, mereka karena tidak ada sumber daya alamnya, mereka enggak kepikir mau menjajahnya pun enggak ada. Enggak ada selera. Mereka jajah itu adalah negeri Syam, ya, Palestina, Lebanon, sama Yordan itu. Tapi kalau Jaziratul Arab itu penduduknya berpindah-pindah, Pak. Berpindah-pindah dari satu tempat, pindah lagi ke tempat lain, nanti pindah lagi ke tempat lain. Itu sama kabilah itu perang terus. Jadi kalau orang nggak bisa mempertahankan diri, habis. Seperti itu. Aslim taslim. Ya Islamlah kau selamat, selamat di akhirat maksudnya. Ya, bagaimana yang di bawah mengancam yang di atas? Kan Romawi itu ibaratnya apa ya? Kaisar Romawi itu. Gitu. Sedangkan pasukan Nabi waktu itu masih dalam posisi lemah. Itu aslim taslim itu. Tapi kalau kau nggak mau Islam, jangan halang-halangi kami menyampaikan agama kami di negerimu. Karena engkau tidak berhak menghalangi kami untuk menyampaikan, mendakwahkan agama kami ini dengan damai di negerimu. Kalau engkau menghalang-halangi, maka engkau kami perangi. Nah, jangan dihalang-halangi, itu aja yang nggak boleh. Gitu. Tapi kalau memulai perang tidak, kaum muslimin itu siap berdamai dengan kami. Ya, wallahu alam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.